Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shollu 'ala nabi Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadi nilladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqada bil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasim biadadin kulli ma lumilak. Sallu ala nabi Muhammad. Bapak Ibu jamaah rutin malam Ahad Pahing ingkang minulya, ngapunten nggih kula ngantuk ra umum niki. Mergo kurang turu, kurang istirahat, kurang kelon, macam-macam. Saya itu 2 minggu baru pulang dan 2 minggu pergi pulang. Sampai rumah ndelalah bunda pas men. Sangel-angel itu. Begitu saya pulang semalam dari Magelang, dari Wonosobo, bunda kamu siap? Malah jawab kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Nah, tapi kita syukuri malam hari ini atas izin Allah, walaupun jamaahnya banyak berkurang karena di Gunung Kidul banyak musibah dari semen, banjir, terus patok, longsor. Gimana pembadan? Yeah. Tapi kita syukuri bahwa kajian ini tetap bisa istiqomah, tetap konsisten. Maka disebutkan al-istiqomatu khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik dibandingkan 1000 kemuliaan. Makanya orang itu besok mendapatkan ridho Allah itu bukan seberapa banyaknya, tapi seberapa konsistennya. Sekali ngaji berangkat dari pagi sampai malam, tapi setahun libur itu nggak lebih disukai oleh Allah dibandingkan ngajinya cuman sebentar tapi terus menerus. Makanya nyuwun sewu, apapun yang terjadi dari awal saya bilang sama bunda, pokoknya mbuh ono jamaahnya apa enggak, ada orangnya apa enggak, tetap ngaji.
Saya dulu punya pengalaman Pak Kapolda. Ini Bapak Ibu di samping kita ini Kapolda yang baru. Tepuk tangan untuk Pak Kapolda. Beliau sahabat saya, beliau Pak Suwondo Nainggolan. Kalau dari namanya jelas beliau orang dari Nainggolan dari Solo. Ya dari Batak kok. Tapi beliau ini walaupun orang Batak halus, jadi mungkin bakso, Batak Solo. Saya Jawa tapi kasar. Karena ibu-ibu itu lebih suka kalau saya kasar dan mereka suka saya kasari, terutama para janda-janda itulah. Nah, kenapa harus istiqomah Bapak Ibu? Saya punya pengalaman. Nanti Pak Kapolda akan melihat kalau mau masuk bulan Maulid setiap tahun di alun-alun utara itu ada namanya sekatenan. Itu acara rutin budaya di Jogja setiap tahun. Nah, di sela-sela sekaten itu dan itu di posko itu dibuat tausiah. Saat itu saya salah satu orang yang didapuk untuk memberikan tausiah. Waktu itu saya mikir begini, ini kan nggak ada yang denger. Kan Bapak Ibu tahu kalau orang aktivitas sekaten itu apa? Ono sing tuku martabak, dolanan tong setan, dermolem, ono sing nyang-nyangan kutang saisine, macam-macam gitu. Saya waktu itu mikir begini setelah acara itu, Pak, saya besok nggak usah diundang lagi ya. Loh kenapa Gus? Lah saya ngomong kayak gini mubadir nggak ada yang mendengarkan. Ternyata jawabannya panitia itu keren dan Gus, kita itu nggak butuh ada yang mendengarkan apa enggak. Yang penting kita merawat tinggalannya para wali songo. Dulu kita diajarkan untuk itu ya penting istiqomah. Maka itulah yang kemudian saya jadikan semangat saya. Bahwa Ahad Pahing ini kira-kira sudah berjalan berapa tahun Bu? Yang dari awal ikut 10-11 tahun. Alhamdulillah dan dari masa ke masa jamaahnya tambah banyak, justru nggak tambah rontok. Ini jauh-jauh dan yang dari Gunung Kidul Ngacung. Wah Gunung Kidul, yang di sana tadi banyak Gunung Kidul. Wah tepuk tangan untuk Gunung Kidul. Tadi Pak Kapolda rasan-rasan sama saya, Gus Gunung Kidul banyak ya kasus bunuh dirinya. Iya. Terutama di Kecamatan Giri Subo itu banyak. Jadi Gunung Kidul itu juara dalam 3 hal. 1, bunuh diri. 2, perjudian. Nomor 3, perceraian. Nah, itu pegatan paling oke yang Gunung Kidul. Makanya di Gunung Kidul banyak jablay, janda lebay. Sekarang paling banyak malah rojali, rombongan janda liar. Nah, itu kan. Nah, yang dari Wonosobo mana Wonosobo? Nah, itu Wonosobo kan. Saya mau tanya, Wonosobo berangkatnya jam berapa dari rumah? Jam berapa? Jam 5 pagi. 5 pagi. Nanti kira-kira nyampe Wonosobo jam berapa? Jam 2, jam 3, jam 4. Besok Gus Miftah ada ngaji dinding, ya melu meneh. Besok saya ada ngaji dinding dan mereka ikut lagi itu loh. Maka jamaah namanya Al-Kintiliyah. Karena di mana-mana ngintil. Kenapa ngintil? Karena kecil. Kalau besar mangkat dewe. Berangkat sendiri kok. Nah, makanya sesuatu itu harus dilakukan secara berkesinambungan, konsisten dan kontinu. Nah, saya itu bersyukur dan ternyata saya selalu mengajarkan 2 hal melalui majelis ini. Yang pertama adalah mengajarkan value itu harus edukatif. Artinya apa? Ada pelajaran yang bisa dibawa pulang jamaah. Kalau di sini lebih kepada ajaran-ajaran perilaku. Bagaimana menghormati sesama, menghargai sesama, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, value itu akan bisa tepat ditangkap oleh jamaah ketika dilakukan secara rekreatif. Rekreatif itu apa? Nyenengke. Saya kalau ditanya sama wartawan, Gus Miftah kalau ngaji serius itu sebenarnya bisa apa enggak? Oh bisa banget. Karena orang ngaji serius sama guyon itu kira-kira angel ngaji serius apa guyon? Guyon. Lah serius mau maca hadis, maca ayat rampung. Tapi kalau rampung maca kitab jenengan rampung turu. Nggih napa mboten? Nggih. Tidur itu loh. Makanya kemudian harus dibuat menyenangkan. Nah, Bapak Ibu, kita masih bersyukur dengan kondisi di mana-mana banyak musibah. Kita Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita di Cianjur. Al-Fatihah.
Iya karena butuh, iya karena setani. Nah niki mumpung ingat, tadi banyak jamaah sore yang matur sama saya, bah, mbok mengke dalu jamaah nopo, enten kota infak dinggo Cianjur, ngeten mawon. Karena permintaan jamaah, kita nggak pernah ada dan kecuali ada musibah kayak gini. Saya nanti panitia siap-siap golek kerdus, jenengan infak terserah berapapun hasilnya akan saya tambahi sampai kita nyumbang malam akad pahing ke Cianjur minimal 100 juta. Okay. Jadilah kalau dari jamaah nanti 10 juta ya kulo nambahi 90 juta. Kalau cuman 5 juta ya saya nambahi 95 juta. Nah, mungkin kita sumbangkan ke Cianjur. Gini apa mboten? Nah, panitia siap-siap nanti jamaah mbuh ana sing ngurun 1000. 1000, wala wong kene iki kurang ajar kok 1000 lebokke jero kotang. Wah. Padahal duit 1000 gambare Patimura nyekel pedang. Lah, bisa dibacoki susu. Coba panitia cari kerdus. Nanti dulu jangan jalan dulu. Nanti terserah jenengan mau nyumbang berapa untuk Cianjur, bukan untuk ora haji. Mungkin oleh 2 juta ya kula nomboki 98 juta. Ora entuk napa-napa ya kula bayar dhewe. 1 juta. Insyaallah orang mungkin kere Gus Miftah. Nggih napa mboten? Nggih. Wes santai mawon, digawe tenang mawon. Lah, ngomong bab musibah niki ngeten. Sebagaimana Bapak Ibu mungkin lihat di YouTube tanggal 11 Oktober kemarin Gus Miftah diundang oleh Presiden Jokowi di acara Investor Daily Summit 2022. Wis utekmu ora nyandak kuwi apa ra dong kuwi. Yang mau saya ceritakan bukan itu Bapak Ibu. Jadi hari ini dunia, tidak hanya Indonesia, terancam dengan isu resesi global. Lah jenengan ora usah mikir resesi global itu apa. Yang jelas tadi sore sama tamu-tamu yang datang tadi sore siapa? Ngacung. Nah, yang ikut foto-foto tadi sore siapa? Nah, jadi mereka sebenarnya kesini tidak untuk ikut ngaji dan hanya minta selfie saja sebenarnya. Ya. Oh iya lah kemayu nih. Ini dari Cilacap kayaknya tadi ya. Nah, itu Cilacap Bang. Dari Cilacap Bang. Masalah bong soal ngapakiyah gitu. Jadi kalau ngomong blekuduk. Kayak Banyu Umup ya. Nah, saya bilang begini. Resesi global itu hanya mengancam 3% dari orang di Indonesia, terutama mereka orang kaya dan orang kota. Lawang desa kaya awake dhewe niku rasa wedi. Karena nyuwun sewu, kayak kemarin Covid-19 yang justru punya daya tahan kuat itu orang-orang desa Bapak Ibu. Nggih napa mboten? Bukan kok masalah kita sering terbiasa rekoso mboten. Tapi nyuwun sewu, kebanyakan orang desa itu mampu berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Sehingga hidupnya mandiri. Rata-rata wong desa itu dan itu punya sawah, punya ladang. Sehingga kebutuhan pokok harian bisa dipanen dari ladangnya sendiri. Makanya wong desa kaya awake dhewe penak kaya bunda itu nandur lombok, nandur bayam. Mila kadang-kadang bunda itu kalau abah lagi ngaji di luar kota, ambil video sedang di kebun cabe. Mbak panen cabe. Wah, saya jawab, masa ada petani secantik ini? Iya. Ya padahal itu modus, enggak tulus sih modus itu. Ono kandang wedhus. Dadi lah pondok mbeleh wedhus ya garek wedhuse dhewe. Jadi kita punya daya tahan yang kuat. Pengen mangan sayur, ya sayure dhewe. Pengen mangan sego, ya berase dhewe. Pengen mangan endok, ya endoke. Endoke pitik goblok, endoke dhewe iki. Lah, makanya nyuwun sewu, itu gak akan ngaruh. Apalagi kula pengen nggih jenengan ngamalke sholawate Gus Miftah sing niku. Hasbi Rabbi Jalallah itu. Satu-satunya yang bisa menolong kita itu hanya Allah. Lah, kalau beberapa pengajian terakhir ini nyuwun sewu, bagaimana kemudian rencana Allah itu jauh lebih baik daripada rencana manusia. Bapak Ibu, kita ulangi pengajian yang lama. Allah itu kan menciptakan 2 risalah yang besar.
Yang pertama takdir, yang kedua doa. Takdir niku napa? Takdir itu proposal Allah untuk manusia. Sementara doa itu apa? Fasilitas yang Allah berikan kepada manusia untuk meminta, bahkan untuk merubah takdir. Makanya sering Allah itu membatalkan takdirnya demi mengikuti kemauan dan doa dari hambanya. Makanya dalilnya nomor la yaruddul qada illa biddu'a. Takdir itu tidak bisa ditolak kecuali dengan doa. Makanya kenapa Gus Miftah itu sering bersepeda? Karena orang doa itu, orang bersepeda itu seperti orang berdoa, atau orang berdoa itu seperti orang yang naik sepeda. Cepat atau lambat pasti sampai tujuan. Maka teruslah berdoa walaupun doa-doamu belum dikabulkan. Niku nyuwun sewu. Umpamane ketentuannya Allah. A. Kok jenengan jaluk, ya Allah kula jaluk B. Allah sering membatalkan A-nya demi mengikuti kemauan hambanya ketika menurut Allah itu baik. Maka nyuwun sewu, yang beberapa pengajian terakhir saya ceritakan. Niki sing kong Gunung Kidul mesti rong krungu. Soalnya kula dereng ngaji teng Gunung Kidul. Wong Gunung Kidul lah nunggu pengajian Gus Miftah ngenteni pengajian gratisan. Nah, kalau ngundang nggak mungkin itu. Apa? Oh pernah sekali ya. Wis lawas banget. Gue sangune murah dinyang. Nah, ada cerita menarik dan ada seorang laki-laki namanya Sulaiman. Saya baru senang cerita ini karena ini cerita nyata dan ini bagus banget. Bagaimana kemudian takdir Allah itu asik. Kalau bahasannya Gus Miftah apa? Allah itu maha asik. Tuhan itu maha asik. Sulaiman ini usianya 35 tahun. Kelasnya STMJ, sudah tua masih jomblo. Partainya Golkar, golongan Kasep Rabi. Nah, dia nggak menikah bang, bukan karena nggak pengen menikah, karena nggak ada satu perempuan pun yang mau dinikahi. Kenapa? Karena modalnya nggak ada, modelnya nggak masuk. Wah, kalau kayak Gus Miftah ini kan jelas, modelnya masuk, modalnya ada. Sombong amat. Makanya ya bojone ayu. Karena berangkat dari good rekening akan mendapatkan good looking. Mbak-mbak pilih mana? Good rekening apa good looking? Good rekening. Rupa-rupa matre dilawan. Makanya teori ini Gus Miftah apa? Membahagiakan pasangan cukup dengan 70 cara. Satunya shopping, sisanya 69. Sangel. Kalau gila ngantuk gini malah mutir rada apik. Kalau ngantuk ramu mriki. Ya Allah, ya Allah. Loh, sing mbak-mbake takon 69 ki apa? Angka itu loh. Kalau Pak Kapolda angkanya bukan 69 tapi 86. Ini yang belum balik rasa mikir dok. Akhirnya apa? Delala. Si Sulaiman ini kenalan sama seorang cewek. Namanya Siti Fatimah. Lah Fatimah ini anak seorang janda. Namanya Zubaidah. Jadi anaknya jenenge Fatimah, ibunya namanya Zubaidah. Nah singkat cerita, si Sulaiman itu senang dengan Fatimah. Akhirnya dia matur sama kiai. Jadi mohon maaf kalau ibu punya masalah tolong lapornya kepada kiai. Kalau masalah-masalah seperti itu jangan kepada dukun. Manusia pertama yang percaya dengan dukun itu namanya Fir'aun. Makanya dulu Fir'aun pernah punya kebijakan bayi lahir laki-laki dibunuh. Itu atas bisikan dukunnya. Lah artinya kalau jenengan lebih percaya dukun daripada kiai, jangan-jangan Anda cucunya Fir'aun. Nah, biasanya jilbabnya coklat. Loh, bunda ki ya coklat atau bunda ki wah? Ora, bunda pink. Yang jilbabnya kuning insya Allah lebih parah. Akhirnya matur sama kiai begini dan Pak Kiai,
saya itu seneng sama si Fatimah, tapi saya nggak percaya diri, Kiai. Saya insecure, underestimate. Lah kenapa? Lah secara, Kiai, wajah saya pas-pasan, malah mohon maaf, ini tidak ganteng lah, si Sulaiman tidak ganteng itu ya jelek gitulah. Sementara si Fatimah cantik, Kiai. Apa mungkin saya bisa menikah dengan Fatimah, Kiai? Kiainya bilang, oh tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Buktinya apa? Argentina kalah sama Arab Saudi. Betul? Gak ada yang tidak mungkin. Harusnya kalau Argentina pengen menang lawan Arab Saudi gampang. Kulit bolanya terbuat dari babi, ya pasti nggak ditangkap sama kipernya. Haram, haram, najis. Maho. Lagian 3 gol Argentina dianulir oleh wasit gara-gara offset. Kenapa pemain Arab Saudi pinter membuat jebakan offset? Karena mengamalkan hadisnya Nabi, sawu sufufakum bisolah, rapatkan dan luruskan softnya di dalam sholat. Nah, akhirnya kena offset dia, dan karena Messi nggak pernah sholat gitu. Dan sesuatu yang baru itu kan selama ini dianggap apa, Bu? Kalau nggak ada contoh dari Nabi namanya bid'ah, kata mereka orang-orang yang galak itu. Berarti kemenangan Arab Saudi atas Argentina adalah bid'ah. Tapi tetap yang paling hebat Indonesia, Pak. Brazil pernah mengalahkan Jerman, Jerman pernah mengalahkan Italia, Italia pernah mengalahkan Brazil. Tapi baik Brazil, Jerman maupun Italia tidak pernah mengalahkan Indonesia. Wah, betul? Wah. Kenapa? Karena Indonesia tidak pernah bertanding melawan Brazil, Italia, dan Jerman. Makanya kita pertahankan prestasi ini dengan cara apa? Dengan cara tidak bertanding dengan mereka. Istiqomah. Dulu saya punya cerita, dan ingat Piala Dunia tahun 2004. Kejadian Materazzi nyundul kejadian Zinedine Zidane nyundul dadanya Materazzi, pemain Italia. Playmaker Prancis nyodok dadanya center backnya Italia. Orang waktu itu mikir, itu kenapa kok Zidane berbuat sebodoh itu? Orang bilang, itu karena Zidane diprovokasi karena adiknya adalah seorang PSK. Ada yang bilang, Zidane diprovokasi katanya ibunya orang Aljazair adalah seorang teroris. Ternyata mboten, Bu. Zidane dikatakan, dasar adikmu lonte. Nggak marah dia. Udah bawa, kata Zidane. Terus dihina lagi, dasar ibumu teroris. Zidane nggak marah. Akhirnya Materazzi nggak kehilangan akal. Materazzi langsung bilang, dasar kamu Zidane, PSSI. Zidane marah, gitu. Sundul wetengnya itu. Jadi Zidane marah dibilang PSSI. Malu saya. PSSI goblok kok. Akhirnya apa yang terjadi? Matur sama Kiai, yaudah kamu sholat. Sholat apa, Kiai? Sholat hajat sama sholat tahajud. Berapa lama, Kiai? Sebulan saja. Sambil setiap minggu kamu nampak di rumahnya si Fatimah, memperkenalkan diri kamu baik-baik dengan Fatimah. Akhirnya setiap malam dia sholat, Bu. Sholat, doa diangkat. Ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku, ya Allah. Namun bila dia jodohnya orang lain, tetap jadikan jodohku, ya Allah. Gitu kan. Pokoknya dipaksa. Besok lagi sholat, Allahu Akbar, ya Allah. Bila si Fatimah istriku, ya Allah, jadikan dia istriku, ya Allah. Namun bila dia bukan istriku, mbok tolong dicek lagi, ya Allah. Pokoknya itu kena masa. Setelah sebulan, matur sama Kiai, Pak Kiai, saya sudah sholat sebulan. Apa yang harus saya lakukan? Mas Sulaiman, kamu besok hari Jumat pagi datang ke rumahnya si Fatimah. Antara jam 6 sampai jam 7 pagi. Itu adalah waktu mustajabah untuk menyatakan cinta. Iya. Itu terdapat dalam kitab Mujarobat. Apa, Bu? Urung tangi. Urung tangi loh. Kula mbiyen nembung bunda niki bar subuh. Takono bapak mertua kae, bar subuhan ning masjid langsung kula matur sama Pak Wasito. Pak Wasito kula badhe matur. Gagah, ya Bun ya. Napa, Bu? Bukan reso turu, saya nggak bisa tidur. Bunda yang saya tembung masih tidur gitu loh. Saya bilang sama bapak mertua, calon bapak mertua, Pak, kulo sak ontawe seneng kali Dwi angsal mboten kulo rabi.
Nah, bapak jawabannya waktu itu ya manut anake Mas. Lak bocah gelem, ya aku ya setuju. Wah, kalau jawab mesti purun Pak, wong kula ganteng kok. Padahal waktu itu saya belum ganteng karena bad rekening, karena belum good rekening. Tapi bunda ini visi misinya ke depan. Oh, ini calon orang kaya. Wah, makanya dia. Iya, kalau sampai dulu menolak dia akan menyesal pada waktunya. Karena di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Walaupun saya nggak punya mantan karena nggak pernah laku untuk pacaran. Loh, kamu yang jomblo-jomblo santri santai saja lah. Kalau kamu ditolak sama cewek atau kamu nggak punya pacar, santai aja li. Loh, sorry, aku jomblo bukan karena aku nggak laku, tapi karena terlalu indah untuk dimiliki. Wah, kelas. Story. Ya, yang lucu santri ora aji ada namanya Wahyu. Setiap senang sama cewek, ceweknya nolak. Akhirnya ceweknya saya tanya, kenapa kamu ditembak sama Wahyu nggak diterima? Mohon maaf bah, saya nggak bisa menerima Wahyu. Kenapa? Kalau saya terima Wahyu dikira nabi. Wahyu so cute, ngono harusnya. Wahyu so cute. Ada lagi dulu kan bunda ini sering ngerazia HP-nya santri dan kalau malam kan HP santri dikumpulkan. Itu kadang-kadang cowok-cowok laki-laki santri itu godain cewek, "Dek, mau nggak kamu jadi makmumku?" Itu kan. Ceweknya jawab, "Sorry Mas, aku udah sholat." Zong. Sama ada orang Tundan pamit sama ibunya pergi Kalimantan, Bu. "Bu, saya mau kerja di Kalimantan. Doakan ya, Bu." Ibunya jawab. Nah, jadi begitu anaknya pergi ke Kalimantan, ternyata anaknya di Kalimantan tetap miskin dan gak dapat apa-apa. Ketika saya lihat ternyata salahnya ibu. Jadi begitu anaknya pamit sama ibunya, "Bu, saya mau berangkat kerja di Kalimantan. Doain ya Bu." Ibu ndonga. "Ya nak tak dongake muga-muga ning Kalimantan ra ono apa-apa." Gitu loh. Akhirnya kere ning Kalimantan. Mergo ibunya bilang mudah-mudahan di Kalimantan gak ada apa-apa. Kan ibu hati-hati. Kayak saya kemarin ditanya sama Jamaah, "Gus, awet resep muda tidak cepat tua nggak mati-mati gimana Gus?" Gampang, jadilah orang budek. Lu orang budek tuh nggak akan mati karena nggak pernah dengar ketika dipanggil oleh Allah yang Maha Kuasa. Budek kok orang. Akhirnya bener dan dia datang pagi hari jam 6 sampai jam 7, jangan terlalu pagi, jangan terlalu siang. Ketemu di rumahnya Fatimah yang nemui ibunya namanya Zubaidah. "Loh Mas, tumben isu-isu mriki ada apa?" "Bu, saya itu sudah sebulan lebih seneng ngawasi anak ibu namanya Fatimah. Boleh nggak Bu, Fatimah saya jadikan istri saya Bu." Mendengar lamaran si Sulaiman, Bu Zubaidah ini nangis, kaget. Mikirnya si Sulaiman, ibunya terharu karena anaknya saya lamar. Ternyata jawaban ibunya apa si Zubaidah? Mas Sulaiman, kok yang jenengan ini ngelamar Siti Fatimah. Saya itu sudah 1 bulan Mas Sulaiman berdoa supaya saya bisa menikah dengan Mas Sulaiman. Malah yang mau ibunya. Mate itu loh. Yang disukai anaknya, malah yang seneng ibunya. Langsung si Sulaiman batin, "Ya Allah, masa malaikat salah laporan ya Allah ini." Ini kan ada pertarungan doa. Si Sulaiman pengen menikah dengan si Fatimah, sementara Zubaidah ibunya pengen menikah dengan Sulaiman. Ini perang doa. Kira-kira kuat apa? Akhirnya si Zubaidah bilang, "Gimana Mas Sulaiman?" Dijawab sama Sulaiman, "Bu, saya punya kiai, saya tak konsultasi dulu sama kiai saya." Wila, santri-santri ora aji ki rungokno. Oh, pengen rabi malah mung selonong boy. Selonong boy ora matur, ngerti-ngerti rabi. Kula ana masalah ya sing disalahke kiyaine. Makanya saya bilang, anak-anak tolong jangan pacaran. Karena orang pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana. Maksudnya apa? Semua orang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Wah. Akhirnya apa? Mulai si Sulaiman mikir, iki mesti malaikat salah laporan. Aku seneng karo anak yang malah seneng aku mbok nih kepiye. Akhirnya ketemu kiai, gawat kiai. Apa Sulaiman? Saya seneng sama Fatimah, malah yang nerima ibunya. Gimana kiai? Kiainya bijak. Udah, kamu jangan putuskan dulu dengan emosi. Kamu istikharah dulu minta sama Allah.
Siapa tahu ini adalah takdir terbaikmu. Kamu jangan tolak dulu. Nah, makanya para santri, kalau kamu senang dengan santri putri, kok ada 2 orang yang kamu sukai, kamu surat istikharah, milih siapa. Tapi pesan saya satu, sebelum istikharah pastikan dua-duanya mau sama kamu. Sudah di istikharah nggak ada yang mau bang, wah bertepuk sebelah tangan. Nah, nyamuk saja mati ditepuk 2 belah telapak tangan, masa cintamu bertepuk sebelah tangan. Akhirnya dia istikharah. Setelah istikharah seminggu, dia matur sama Kiai, ya sudah Kiai saya terima. Nggak ada rotan akar pun jadi, nggak dapat Fatimah Zubaidah nggak ada masalah. Yang penting rabi. Akhirnya Kiai diterima, sudah persiapan. Bu Zubaidah senangnya minta ampun karena janda kaya. Sewa gedung, sewa catering, sewa macem-macem untuk melaksanakan pernikahan Sulaiman dengan Zubaidah. Undangan disebar. Seminggu sebelum pernikahan terjadi insiden. Zubaidah kecelakaan, tabrakan motor, mati. Akhirnya keluarganya bingung, waduh gedung sudah dibayar, catering sudah dibayar, ini kalau nggak ada pernikahan rugi bandar. Akhirnya apa? Setelah rapat keluarga diputuskan yang meneruskan pernikahannya adalah anaknya Fatimah. Akhirnya hari itu si Sulaiman mengumpulkan innalillah dengan alhamdulillah. Innalillah, mbok ne mati, alhamdulillah dapat anaknya sesuai yang dia mau dari awal. Maka begitu dia nikah, qabiltu nikah wa tazwija, si Sulaiman bilang, Tuhan terima kasih, ternyata malaikat tidak salah laporan. Jadi nyuwun sewu, kadang-kadang Allah itu memberikan sesuatu kepada kita dengan jalan yang berliku. Makanya kalau kemudian kita hari ini bangsa Indonesia banyak musibah, jangan buru-buru mengatakan, ah kita orang sial nih, bangsa sial nih, Cianjur gempa bumi di mana-mana ada masalah dan lain sebagainya. Yang perlu kita ingat yang pertama, ma asoba min musibatin illa biidnillah. Tidaklah satu musibah itu terjadi kecuali atas izin Allah. Makanya dulu dan di Bantul gempa bumi tahun 2006, orang waktu itu ngiranya apa? Ini Nyi Roro Kidul marah. Waktu itu gila-gilaan bang. Kita kan tinggalnya di utara selokan Mataram. Orang-orang dari selatan semuanya teriak-teriak. Airnya sudah sampai selokan Mataram. Tsunami. Lah saya bilang dari dulu yang namanya selokan Mataram ono airnya goblok aku. Itu lari bang. Mereka anggapnya apa? Ini karena kemarahan Kanjeng Nyi Roro Kidul. Makanya waktu itu Kementerian Kelautan dan Perikanan minta saya untuk pengajian di Pantai Depok. Untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa musibah itu adalah kejadian alam bukan karena Nyi Roro Kidul. Saya dengan gagahnya bilang waktu itu, Bang, jangan percaya dengan Nyi Roro Kidul yang membuat gempa bumi. Gempa bumi itu atas izin Allah, bukan Nyi Roro Kidul. Gak usah percaya. Air laut dari Pantai Depok itu Bang, langsung kena bush. Kok kamu kaget sih? Air bang naik sampai lokasi pengajian Mas Yusuf waktu itu. Wut gitu. Orang-orang di Pantai Depok semuanya teriak-teriak bu, Nyi Roro Kidul ngamuk, Nyi Roro Kidul ngamuk. Ketakutan semuanya. Tahun berapa itu bun ya? Tahun 2007-an, 2006, 2007, pengajian setahun kemudian 2007. Nyi Roro Kidul ngamuk. Langsung saya di atas panggung bilang, gak usah takut dengan Nyi Roro Kidul. Kalau Nyi Roro Kidul keluar, tak hadepin. Gitu loh. Akhirnya jamaah nggak jadi lari dan alhamdulillah Nyi Roro Kidul nggak keluar. Kenapa Nyi Roro Kidul nggak keluar? Karena dia nggak berani ketemu saya. Karena dia takut dengan ketampanan saya. Balik. Nah, jadi jangan sampai kemudian musibah gempa bumi atau musibah apapun, kita sudah kehilangan nyawa saudara, kehilangan harta, kehilangan rumah, masih kehilangan Tuhan. Bahwa semuanya terjadi atas izin Allah, atas izin Tuhan. Makanya kayak itu lucu lagi bang, di Bantul itu ada bapak-bapak nganter anaknya sekolah terus kemudian berangkat ke sawah. Lah begitu berangkat ke sawah dia naik sepeda nduk, itu dia jatuh. Langsung dia aduh aku stroke. Mikirnya dia jatuh itu stroke jam 6 pagi hari tanggal 26 Mei itu. Aduh aku stroke, nangis dia.
Begitu dia merasa stroke karena kakinya nggak bisa digerakkan, dari selatan orang teriak-teriak, gempa bumi, langsung dia, alhamdulillah, untung gempa bumi gitu loh. Jadi gempa bumi saja masih alhamdulillah. Ketika saya tanya, lupa kenapa kok gempa bumi alhamdulillah? Kalau gempa bumi Gus yang merasakan orang banyak, kalau stroke saya sendiri Gus itu loh. Jadi gempa bumi alhamdulillah juga ada itu. Nah, makanya untuk menolak bala itu agama mengajarkan untuk bersedekah. Apa bun? Nah, jadi nyuwun sewu, sekarang sebelum Pak Kapolda sambutan, ayo kodak infaknya jalan. Kodak infaknya jalan. Nanti berapapun hasilnya saya tambahi, kita kirim ke Cianjur 100 juta. Mana kodak infaknya? Loh panitia kon siap-siap kamu goblok bocah-bocah ini. Kamu malah terkesima dengan aku. Udah dibilang dari tadi kon siap-siap. Nah, ini Pak Kapolda mau segera meninggalkan tempat soalnya. Masih aman Dan? Masih aman. Ayo cepetan deh. Wo, Jan. Pantesan gue rada di kiai, ora pinter koyo aku gue. Ora dasdes lho. Ya sambil selawatan NKRI saja. Ayo Joko Tingkir nih. Hei, cah musik. Malah memicak-micak ya iki. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Kodaknya yang banyak. Salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, tawasana bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bareng-bareng salatullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, tawasana wa bi rasulillah
Insya Allah mlebu surga kae. Cangkeme. Ya, sambil nunggu dihitung, kita tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Kapolda. Berdiri aja dan kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan kita hormati, kita cintai, kita muliakan bersama Gus Miftah, para pengurus, nyai dan seluruh jemaah atau yang hadir pada acara malam hari ini. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sungguh luar biasa ini. Dari tadi saya sengaja berjalan bersama dengan jemaah untuk nyampe ke tempat ini sambil mendengar pembicaraan apa yang dibicarakan oleh para jemaah. Saya bilang ternyata ada sukacita yang ada di antara para jemaah ketika datang ke tempat ini. Saya bertanya sama Gus tadi, gimana bisa bersukacita? Gus bilang itu karena datangnya dengan ikhlas, datangnya dengan mendapatkan semangat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa saya tidak akan banyak bicara. Saya hanya memperkenalkan diri. Pertama, saya Kapolda dengan jemaah lebih banyak dan penuh ceria ini. Tadi kita sama-sama mendengar pengantar dari Gus Miftah. Ada beberapa hal yang mungkin perlu kita sampaikan ulang atau buat saya pribadi, bahwa doa itu di tiap keluarga harus kita lakukan. Saya sebagai penanggung jawab keamanan berpesan supaya kita mulai terus menjaga NKRI ini dari mulai keluarga. Mulailah dari keluarga, kami akan menjaganya dari luar, tetapi Bapak Ibu tolong jaga dari dalam. Karena nggak mungkin kami ngetok rumah Ibu terus di dalam bersama Ibu tadi kan. Yang di dalam rumah adalah Ibu sama Bapak. Kalau saya tiba-tiba masuk ke dalam rumah ngobrol sama Ibu Bapak kan nanti Bapaknya nggak suka sama saya. Gitu. Jadi tolong titip jaga anak, didik anak dengan menyampaikan mungkin hasil pengajian ini kepada anak kita di rumah yang mungkin tidak sempat mengikuti. Karena saat ini kita lihat penggunaan handphone, medsos yang suka dipakai anak-anak membahayakan anak-anak kalau tidak dijaga. Jadi tolong dijaga, dilihat apa yang mereka tonton. Kalau itu tidak sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, diingatkan. Itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan kepada seluruh jemaah pada malam hari ini. Betul tadi yang disampaikan Pak Gus Miftah tentang bencana. Kita polisi, SAR dan seluruh aparat bersama masyarakat termasuk yang di Gunung Kidul sedang bekerja sama melakukan upaya. Tentunya kita yang di sini kami mohon doa dan restu supaya petugas-petugas yang ada di lapangan bersama masyarakat dapat melaksanakan tugasnya. Upaya manusia itu nggak ada apa-apanya ketika tadi yang Gus Miftah bilang Allah berkehendak lain, yang itu didoakan dari seluruh keluarga dan jemaah yang ada di sini. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya saya ingin berlama-lama, tapi saya harus tugas lagi bersama dengan anggota saya di Malioboro untuk melihat situasi setiap malam libur. Jadi saya nyuwun pamit kepada Gus Miftah juga nanti semua keluarga besar Pondok Pesantren dan seluruh jemaah di sini supaya saya amanah. Saya mohon doanya untuk bisa amanah menjaga, menjadi pelayannya masyarakat. Mohon maaf kalau ada polisi salah, sekali lagi mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tepuk tangan Pak Kapolda. Derakan Sugeng Kuntur Pak Kapolda. Mudah-mudahan Pak Kapolda sehat selalu. Amin. Mun duangu nggih pengajian ra dirawuhi Kapolda nggih. Baru alhamdulillah Kapoldanya sekarang langsung tindak pondok. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Kapolda. Niki kula terus ke ngaji napa rampung mawon? Terus sambil nunggu ngitung infakin jenengan niki wau sing mampu kotang, mampu apa ini. Insyaallah dari tolak balak nggih. Amin Allahumma amin. Nah, Bapak Ibu ngeten. Besok itu niki sing jenengan rumangsa uripe susah kula kandhani tenanan. Kula ngaji serius ngoten niku jarang. Sik tak nyilake rambut dhisik. Ya sedulur Gus Miftah kono. SGM. Ora tau sampuan matamu ngawur wae. Saya itu kemarin 2 minggu sakit, Bu. Sampai Kalimantan, sampai Sumatera Selatan. Kulo niku rodok mari hari terakhir di Rembang. Kali Mas Andrian tumbas ke obat, kulo tengeng ngeten iki. Guse kene Guse karo Rene ora tak ajar. Rene. Nah, ben mbak-mbak iki cie. Rene ya, Bong. Rene ta. Tak warak-warake men payu ngono lho. Mosok manuk kok nganggur. Manuk. Insyaallah niki putrane Abah Sarip putra kedua, putra pertama Mas Joko sing ngrabekke nggih kula. Nah niki kula kali Abah diamane kon goleki bojo. Coba Anda yang merasa cantik silakan membuat kurikulum vitae saya. Sapa ngerti apa temrikan sing RND. Ngetos RND mboten? Rondo. Ketuane buri iki. Masyaallah. Nah niki ngeten. Niki kalau tak ngomong serius, tapi lah Gus tak serius ki yo ora iso nggih. Ora gandem piye lho. Ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, niki kula critani ngoten. Sapa kae? Oh, Diken niki nyuwun sewu pokoke penyanyi sing paling istiqomah dari Ahad Paing. Ora kok mergo seneng ngaji, ya mergo ora duwe tanggapan ki mau. Rene cak Diken, rene cak. Kali bojone kali nyimut. Oh. Cak Diken niku. Lah kula ngangge teken niku nganggo sebagai gaya. Lah cak Diken kahanan. Ngono. Ono gemar runtuh kok. Rene cak. Apa Mas Bambang rabi karo anake cak Diken niku piye? Diajak ora iki? Oh mboten. Kowe lumayan lho lak kowe dimantune Cak Diken, kowe nyucup tangane Diken lho. Gumoh. Nah, sesuk niku Bapak Ibu, niki kula matur sing jenengan rumangsa uripe susah, sing rumangsa sosial, sing rumangsa ndelalah tandur ya ora panen, ndelalah dum-duman BLT ya ora keduman. Yus delalah napa meneh umpamane diamuk bojone rabi bojone kamu curhat ya bojone rabi meleh angel langsung mulai nyanyi begitu sulit lupakan silit. Kalau kita tenan iki ndase mumet tenan iki. Pokoke lah ndase umat sak omong-omonge nggih. Mila biasanya nganggo blangkon niku nganggo peci. Ibu-ibu, lah nganggo peci ganteng banget. Kamu nanya. Raw. Diluk meneh ana sing bengok, "Toh, ganjel toh." Nah, sesuk niku teng akhirat, menungso itu akan dibuat 2 klasifikasi. Niki jenengan sing rumangsa susah rungono tenan. Anten diarani ahlul musibah, ana sing diarani ahlul afiyah. Coba eling-eling, ahlul musibah kalih ahlul afiyah. Kira-kira sadurunge kula teruske. Jamaah Ahad Paing jenengan ngersake sing ahlul musibah napa ahlul afiyah? Rata-rata ngersake ahlul afiyah. Nah,
Ahlul musibah niku sinten? Orang yang pada masa hidup di dunia selalu kena musibah, selalu diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Hidupnya sering susah, sengsara berkepanjangan. Pokoknya sial tok no. Melaku yo kesandung, bojo yo rabi meneh, oh semacam-macam. Kok katanya guyu-guyu iki ana sing kejadian mbak ini. Lah, duwe-duwe titik yo ndelalah hilang. Kula ki mbiyen tau dionek-onekke bunda, jane nggih mboten muni, mong gresula. Ajeng blonjo saking rumahe simbok kula niki Mbok Lastri niki teng Citrauli. Ngasaki dhuwit 50.000. Duwite mundur 50.000 niku ndelalah sak kula bolong. Begitu meh blonjo parkir motor ora ana dhuwit. Dadi niku kula pertama kali diperenguti kali bunda niku. Lah mergo duwite mung 50.000 ndelalah ilang. Kula sakniki ora tau mrengut rekeninge kandel. Ada. Full senyum masih. Iya. Nah, pokoknya orang yang usah berkepanjangan. Sementara yang namanya ahlul afiyah niku sinten? Wong uripe niku digawe enak terus kali Gusti Allah. Duwe-duwe terus, seneng terus. Pokoknya hidupnya jarang diuji. Lebih banyak di dunia enak-enaknya tinimbang boten enake. Singkat cerita, teng akhirat niki dihisab karo Gusti Allah. Sing dihisab sinten? Allah tanglet. Ini siapa yang harus saya hisab duluan ya Allah? Dijawab kali Allah. Hisapen dhisik wong sing ahlul musibah. Subha. Dihisab kuwi siapa? Man huwa ahlul musibah. Akhirnya nyuwun sewu malaikat langsung menghisab ahlul musibah. Sening donyane sial masalah tok niku. Akhirnya napa? Hisabnya itu hanya sangat sebentar, lahdzatan. Hanya sebentar. Kemudian ditanya karo Allah, malaikat, kok hisape wong kuwi cepet banget nopo? Niki ahlul musibah Gusti. Ketika kamu uji dengan cobaan, kemiskinan, kekurangan, ketidakenaan, ternyata dia bersabar. Ketika kamu uji dengan kesengsaraan, dia tidak marah. Ketika kamu uji dengan kesedihan, dia bisa menerima dan bersyukur apapun keadaannya dia terima. Qanaah menerima apa adanya. Maka nyuwun sewu, dosa-dosanya sudah lebur dengan kesabaran ketika dia menerima musibah di dunia. Nyuwun sewu, hisabnya cepat banget, set langsung rampung. Kemudian apa? Kata Allah kepada para malaikat, utuhum salasan. Wahai malaikat, berikan kepada ahlul musibah itu 3 hal. Niki lho sing donya jenengan rumangsa susah, sengsara, sedih kok iso sabar. Kaya santri umpamane, ora oleh kiriman wong tuane sabar. Setelah sabar ki ora usah gosop sempake kancane. Ora juga sabune kancane, utawa ngentekke gedang ning pendopo ngono kuwi. Santri niku ampuh tenan, Bu. Bunda iki pengen mangan pisang. Pisange kayake pendopo nembe dijikuk siji, ditinggal mlebu, hilang barangnya niku. Masyaallah. Wah kreatif pokoknya, jenenge kreatif niku kere aktif. Lah teng pondok-pondok liya niku paling lah umpama panganan sing ilang mung isine tok. Lah ning ora aji sak piringe ya ilang. Dadi ben bulan bunda niku blonjo piring, sendok ya mesti ilang. Kadang-kadang ya rengginan sak rodonge ya entek niku. Aku ki mbaten apa santrine ora aji bakat jatilan aku ngono. Rodong barang diuntal. Swampuh cah ora aji pokoke. Padahal bunda ki lek tak sekolah disangoni, sak pituruti ran disabun yo nembung yo ditukokke. Udan. Alhamdulillah. Pokoknya sing kudanan rangyup iki termasuk ahlul musibah niki. Nah, berikan kepada dia 3 hal. 3 hal niku napa mawon? Rada mlebu mriki. Sing ajeng kondur nggih monggo ora apa-apa. Aku ora mau rungokke ya ora apa-apa kok. Yang pertama, apa kata Allah? Berikan kepadanya afiah. Afiah niku napa? Kebaikan, kekuatan sebagai ganti kesusahan yang dia dapat di dunia. Dadi nyuwun sewu, sesuk sing ning donya rumangsa ahlul musibah, besok akan diberikan kekuatan, kebahagiaan oleh Allah di akhirat. Amin. Kemudian yang kedua napa? Khairon. Kebaikan, kebaikan napa? Surga. Bahkan orang ahlul musibah ini akan mendapatkan surga yang paling atas. Amin. Ayo, saniki sing teko rumangsa susah nyuwun sewu, sesuk surgamu paling dhuwur. Amin. Dadi lak jenengan niku sing sedekah mung 1000 2000 jenengan malah bersyukur. Berarti aku termasuk ahlul musibah. Bukti ana kotak infak mung iso nyemplungi 1000.
Niku iso surgane paling dhuwur insyaallah. Kemudian yang ketiga napa? Mangzilah. Mangzilah itu kedudukan yang sangat tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, singkat cerita, gantian ahlul afiyah dihisab. Begitu ahlul afiyah diceluk, kowe rene yo ahlul afiyah. Niku nyuwun sewu. Matane domblong. Ndongak ngoten niki. Ndelok napa? Ndelok ahlul musibah dengan segala kenikmatannya di surga yang paling tinggi. Dan domblong ini. Kemudian sebelum dihisab, dia sudah bertanya kepada malaikat. Malaikat, itu siapa kok surganya paling dhuwur? Surganya paling tinggi itu siapa? Apa jawaban malaikat? Itu adalah ahlul musibah. Yang ketika dia dikasih musibah oleh Allah, dikasih kesusahan, dikasih ujian, dikasih cobaan, dia bersabar dan bersyukur. Maka apa kata ahlul afiyah? Tahu seperti itu saya di dunia pengen jadi ahlul musibah saja. Mila jenengan sing susah-susah niki disyukuri mawon, alhamdulillah, piye-piye tasik sehat, alhamdulillah. Ayo, saiki sing mau susah ngacung. Jenengan sing mau susah ngacung. Kowe lak ngacung berarti kowe ora sabar, Cuk. Kowe lak sabar ora usah kakean ngacung. Lak ngacung berarti sambat. Ternyata sing ngacung sing mau jawab bojone rabi meneh. Ingat diwaca bareng-bareng ayate. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ulangi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Yang pertama, Allah enggak mungkin nguji awake dhewe melebihi batas kemampuannya. Kok jenengan diuji kalau Gusti Allah bertubi-tubi, itu berarti Allah pengen mengatakan kepada kamu bahwa kamu kuat. Kok Anda enggak pernah diuji? Mungkin Allah pengen mengatakan, kamu lemah. Mila uripe jenengan sing banyak ujian, Allah pengen mengatakan bahwa Anda adalah orang kuat. Amin. Lho tenan. Kaya jenengan ketemu kali Gus Miftah sakniki lak wis nyawang penake. Biyen suka dukane lak ora perlu kula cerita. Tapi nyuwun sewu bahwa Allah tidak akan pernah memberikan ujian kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Malah anak-anak pengajian Gus Miftah, sedulur Gus Miftah, napa meneh? Al-Kindiliyah ngintil apa ngontal kayak wis nyuwun sewu. Pokoknya sabar mawon, disyukuri alhamdulillah. Kula janji dumateng ngarsanipun pangeran, sesuk lak jenengan mlebu surga dhisik mergo jenengan ahlul musibah, tulung kula sak keluarga jenengan goleki. Tapi lak kula mlebu surga kok jenengan dereng wonten, insyaallah kula goleki. Endi jamaah malam akad payung Gusti kok dereng ketok. Sing mau goleki sapa Gus? Sing ngomong mau bojone rabi meneh sing ndi ya wonge aku. Tak goleki. Pokoke saling mencari untuk bersama-sama di surganya Allah. Mila nyuwun sewu bersama di dunia bertetangga di surga. Amin Allahumma amin. Tapi lah insyaallah kula kalau cak dikin ra bakal ketemu. Nah, soalnya kula surga dhuwur, cak dikin surga paling ngisor. Minimal surga loh Cak, minimal surga. Ya wes. Karena saya sayang dengan Cak Dikin, kita doakan Cak Dikin mlebu surga dhisik dhewe. Amin. Mangkat bar mujahadah. Amin. Sini we ngomong Cak Dikin kene ana nyanyi salagu Tali Kotang sak isine. Ayo kowe Tali Kotang sak isine. Kalau Gus Miftah wingi bareng ngaji ning ana sapa teng Kali Kutang. Oh iya Kali Tulang kok Kali Kotang. Salah gue saat ringin dongo, karo nyimut.
Ayo. Lah lagu saiki sing paling apik apa to sing nyari? Kelebus. Oh, kowe iso nyanyi kelebus apa, Cak? Ora. Ora iso. Wong tuwa kok nyanyi kelebus. Wis sempake wis kelebus to tono. Mikir. Ye, Bapak Ibu nyuwun pangapunten, berita yang sudah terdengar bahwa Nun Sewu mangke anggenipun tindak Gus Miftah kalian Bunda ke Eropa. Maaf saya tidak bisa ikut. Minta hasil infaknya. Karena tidak diajak. Sing ngejak sapa? Gur dapure dikene dijak. Bunda, kita doakan Sadikin nggak bisa ke Eropa tapi bisa ke akhirat nggih. amin. Insya Allah nanti tanggal 31 Desember kalau dikasih umur panjang saya dengan bundanya mau ke Semarang. Santai, jadi penting lungo, sing penting lungo. Sing penting iso nggawe status OTW. Enggak. Coba yang hitung infak dilaporkan di sini dapat berapa? Untuk Cianjur, Cak. Tadi Oh, ada alhamdulillah. infak. Ayo, Cak Tikin nyanyi. Halo, halo. Iki pakai sing apa? Nadanya apa? Cangkemmu iki lho. Salah. G minor. Maaf saya berhentikan karena nadanya salah. Wong Nun Sewu, saya itu kalau sudah terbiasa membetulkan nada salah mesti saya ingat. Ini salah pasti. Wong bojo kula leh salah kudune aku sing dhuwur kok kowe. Malah bojoku jawab, "Santai, Bro, engko ning Semarang." Wes salah. Suci tali kotang saksi tresnaku kang suci. Matur nuwun Cak Tikin. Alhamdulillah. Muga-muga Cak Tikin sehat nggih. Amin. Cak Tikin iki penyakitnya mung siji mung gula jane. Neng ciri-ciri wong gula niku ora iso ngaceng biasane. Lho tenan niku mila bojone jenengan aja nganti kena gula. Carane ya kurangi lah gawe kopi rasa nganggo gula. Sego ya dikurangi. Biasane sego ya dikarak umpamane. Mila lak jenengan pirsan lak Gus minta njaluk kopi mesti kopi baik. Soalnya jogo-jogo. Kula alhamdulillah dereng gadah penyakit. Nah, mila nyuwun sewu tasik hot. Iki lho maksudnya. Alhamdulillah malam hari ini infakin jenengan sedaya pikantuk 38 juta. 38 juta dadi 100 juta berarti kula nomboki 62 juta. Ya wis ora apa-apa. Bunda njaluk 62 juta ya sayang ya. Ya mantuk duwite akeh bojone iki ya. Apa ndake wong tipis. Nggih, rekeningnya Bunda ya. Iya, aman Bun siap. Kowe arep nambah apa njaluk? Nun sewu anu Gus Miftah ben kita membagi pahala. Panjenengan tadi nomboki berapa 62 juta. Oke. Wah, Nun Sewu, boleh nggak saya ikut ambil bagian? Kowe pira? Nggih aku 500. Alhamdulillah, kelas Sadikin ki apik lho. Wong biasane dosa dijaluki ra entuk kok. Iki dhuwit dikeke padake. Matur nuwun, Cak. Pokoke besok kula sadurunge mangkat umroh kali teng Eropa, mun dikirim teng Cianjur nggih. Nggih.
Umpama jamaah Gunung Kidul sing kena musibah, ora duwe beras tenan ngomong kali Mas Yuda. Yo itu ya, goleke beras yo. Sing jamaah-jamaah Gunung Kidul sing kena banjir teng Semin nggih. Nah. Pundi? Candrejo. Berapa yang terdampak? 58 keluarga katanya nggih. Ya sing 58 keluarga kai sembako yut. Nggih, delalah ngenten Gus Miftah kan Boyolali nggih wonten Ah jamaah. sing takone sapa? Aku ora takon Boyolali kok melu-melu bareng. Ya. Seneng lek wong diseneni. Ya ampun iki. Sing mesake Gus Bombong. Iki bar ngomong kali kula lah sing tak anteni anake sing jebul bu ibune jenenge. Insyaallah. Nggih, pokoke ndonga sareng-sareng dumateng ngarsanipun Allah, muga-muga sedaya sedulur malam Ahad Pahing muga-muga dipun jaga dening ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Selamat keluargane, selamat anak-anake, selamat ekonomine, selamat uripe amin Allahumma amin. Uripe selamat, matine selamat, uripe selamat, matine selamat. Sekedap. Malam Ahad Pahing yang akan datang insya Allah pas malam tahun baru. Insya Allah kula undangke artis nggih. Ngersake sinten? Siapa? Michelle? Siapa? Ya wes, engko tak undangke almarhum Basuki. Kakan penjaluk malah mendasku. Muga-muga mon kanca-kanca artis pas selo iso tindak teng oraji nggih. Sing kusuk. Uripe selamat, matine selamat, uripe selamat, matine selamat, uripe selamat, matine selamat, uripe selamat, matine selamat, uripe selamat, matine selamat ya Allah. Uripe selamat, matine selamat, uripe selamat, matine selamat. Hayatu salam, mautu salam, 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 hayatu salam, mautu salam. Terakhir sing khusuk. Uripe selamat, matine selamat, uripe
selamat, matine selamat, uripe selamat, matine selamat, uripe selamat, matine selamat, uripe selamat, matine selamat, uripe selamat, ya Allah, matine selamat, uripe selamat, matine selamat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, jadikanlah kami hamba-hambamu ya Allah, yang senantiasa mensyukuri apapun karunia yang Kau berikan kepada kami ya Allah, yang senantiasa bersyukur atas semua hal yang Kau limpahkan kepada kami ya Allah, menjadi hamba-hamba yang pasrah dan tawakal atas semua takdir-Mu ya Allah, baik takdir yang baik maupun yang buruk ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami hamba yang bersyukur atas semua keadaan kondisi yang kami hadapi ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami hamba yang bersabar atas musibah, ujian, cobaan, rintangan, halangan, dan apapun bentuknya itu ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang bersyukur dan bersabar ya Allah ya Rabb. Sebagaimana yang selalu kami sampaikan ya Allah, jadikanlah kami di dunia ini ya Allah dengan penuh keselamatan. Selamatkanlah keluarga kami ya Allah, selamatkanlah suami kami ya Allah, selamatkanlah istri kami ya Allah, selamatkanlah anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, selamatkanlah dunia kami ya Allah, selamatkanlah agama kami ya Allah, selamatkanlah akhirat kami ya Allah, selamatkanlah Islam kami ya Allah, selamatkanlah iman kami ya Allah, dan jangan sekali-kali Engkau panggil kami ya Allah kecuali dalam keadaan Islam. Jangan pernah Engkau matikan kami ya Allah kecuali dalam keadaan iman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kebersamaan kami di dunia ini ya Allah kebersamaan yang ada kebaikan di dalamnya ya Allah, kebersamaan yang ada kebaikan di dalamnya ya Allah, kebersamaan yang ada kebaikan di dalamnya ya Allah, bersama di dunia ya Allah dan bersama di akhirat-Mu ya Allah, bersama di surga-Mu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Jauhkanlah kami semua yang hadir ya Allah dari segala mara bahaya, dari segala bala, dari segala musibah ya Allah, dari segala fitnah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang hadir malam hari ini ya Allah punya kesulitan ekonomi ya Allah, Engkau berikan kemudahan bagi kami ya Allah. Siapapun yang datang dalam keadaan berhajat, Engkau kabulkan semua hajat kami ya Allah. Siapapun yang datang dalam keadaan sakit, Engkau angkat semua penyakit kami ya Allah. Siapapun yang hadir mempunyai cita-cita, Engkau kabulkan cita-cita kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami ya Allah kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur ya Allah, jauhkanlah kami dari siksa neraka ya Allah, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khatimah, husnal khatimah, husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi 11 kali. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Dari akan juga kundur matur nuwun hadanallahu ayyakum ajmain walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.